Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Ibu Revina dengan mata kuliah konsep dasar PKN SD kelas awal. Sebelum kami memberikan penjelasan tentang materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rusnawati Berstepo dan nama saya Evi Benedika Bermediala dan teman kami Olivia Angelina Pandrita. Selamat menyaksikan video kami ya. Bye bye. Nah, baik teman-teman, di sini kami sudah membuat contoh medianya, yang dimana media ini kami namakan Cyberbox. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah bisa kita lihat bersama, yang dimana di sini kami mengambil tema ataupun materinya itu tentang Sumpah Pemuda. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Sumpah Pemuda itu bisa juga kita sebut sebagai tonggak ataupun satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi, yang dimana semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Adapun arti dari Sumpah Pemuda adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia sepenuhnya dan mengingatkan kita untuk mencintai negara kita Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki arti mendalam, yang dimana Sumpah Pemuda merupakan sebuah ikrar yang menyatakan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kita zoom sebentar. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, terbentuk Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Dan pada tahun 1915, berdirinya Tri Coro Darmo atau biasa disebut Jong Java. Tri Coro Darmo ini berdiri pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Dan pada tahun 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, yang dimana dari Kongres Pemuda I ini melahirkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan pada tahun selanjutnya, tahun 1928, dilaksanakan Kongres Pemuda II yang dihadiri Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain. Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dan diberikan kepada Ketua Kongres, yaitu Soe Gondo Djojo Pospito. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Dan sekarang teman saya akan menjelaskan tentang 3 Sumpah Pemuda dan apa saja maknanya. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, ada 3 isi dalam Sumpah Pemuda.
Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang makna dari Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan. 1. Menghargai perbedaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh begitu banyak suku. Hal ini membuat masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku yang hidup berdampingan. Sesuai dengan poin kedua dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia yang satu mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka, kita pun harus tetap bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun latar belakang sosialnya. Meski kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita seharusnya bisa menghargai perbedaan yang ada dan menyikapinya dengan bijak, dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan siapapun di sekitar kita. Menghargai perbedaan di sini juga tidak terbatas pada menghargai mereka yang berbeda suku, agama, ataupun latar belakang sosial saja. Kedua, bergotong royong dan saling tolong-menolong. Makna Sumpah Pemuda juga bisa diwujudkan dalam semangat gotong royong dan bersama-sama untuk saling membantu saudara-saudara sebangsa yang tengah mengalami kesulitan, seperti para pemuda zaman dahulu yang mengutamakan semangat persatuan agar bisa lebih kuat melawan penjajahan. Semangat gotong royong dan saling tolong-menolong bisa membuat kita semakin kuat dalam melewati berbagai kondisi sulit yang terjadi. Tak hanya makna Sumpah Pemuda, sikap tolong-menolong yang kita lakukan juga begitu bermakna bagi mereka yang tengah kesulitan dan kita berikan pertolongan. Tak perlu berbujuk besar. Sikap tolong-menolong ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil pada orang terdekat kita yang membutuhkan bantuan. Itulah makna Sumpah Pemuda yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan tentang materi kami, yaitu Sumpah Pemuda. Mohon maaf apabila masih ada kata-kata kami yang kurang jelas dalam menyampaikan materi tadi, akan kami perbaiki dalam penjelasan berikutnya. Bye-bye!